Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqan ni'matal kubra ala sayyidi waladi Adam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Jamaah dirahmati Allah, santriwan yang juga dirahmati Allah, Hamid, kita semua syukur kepada Allah karena hari ini masih diberi oleh Allah izin untuk kita mau mengaji dikala banyak orang yang tidak mau lagi menuntut ilmu agama Allah. Jadi salah satu nikmat yang paling berharga itu adalah ketika kita mau pergi meninggalkan rumah, meninggalkan orang tua untuk menggapai salah satu mutiara yang paling berharga dalam Islam, yang sejak dulu para alim ulama pergi jauh untuk menemukan mutiara itu. Bahkan tidak ada uang pun pergi, kondisi yang tidak memungkinkan, panas, dingin juga tetap akan menggapai mutiara itu. Maka apa yang sudah dirintis oleh ulama dulu, adik-adik sekalian, yang hari ini sedang adik-adik lakukan seperti para alim ulama dahulu kala, maka adik-adik harus terima kasih dan wajib berterima kasih kepada Allah, sebab hati dan langkah adik-adik semua mau digerakkan oleh Allah untuk menuju mendapatkan mutiara yang berharga, yaitu ilmu pengetahuan. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, sumber segala ilmu, dan juga para sahabat Nabi dan keluarga Nabi yang akan melengkapi ilmu yang telah ditinggalkan Nabi. Kemudian kepada seluruh para alim ulama. Jadi salam ta'zim saya kepada pimpinan dayah kita bersama, guru kita bersama, dayah Madinatul Diniyah Al-Mukarramah. Nah, kemudian guru-guru, dewan guru yang lain yang sudah hadir di depan ini. Kita tak berlama mukaddimah, sebab ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik semua. Ini tadi udah kita Abi ke tu, Walid, Abu. Tadi Abu kan ngobrol dengan kami berdua. Ini apa yang sudah sampaikan? Katanya buka tafsir Jalalain. Boleh, tak apa, kita buka tafsir. Kita hanya sekedar membaca sekilas, hanya muqaddimah. Walau demikian, Abu meminta saya untuk jika bisa memberikan wejangan ataupun hal-hal yang penting lah untuk menyemangati adik-adik sekalian agar tetap istiqomah dalam menuntut ilmu. Baik, tak apa, saya jawab, boleh. Nanti kita akan ada buka tanya jawab. Kalau ada nanti yang ingin tanya, silahkan ditanya. Ini kitab yang di depan kita semua ini adik-adik, walaupun kita baca nanti hanya sebagai syarat saja, tidak mengaji secara resmi, nanti kan ada Abu yang pimpin. Ya. Oleh demikian adik-adik sekalian, kitab yang ada di depan kalian ini merupakan kitab tafsir Jalalain yang dikarang oleh dua orang ulama besar, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Mereka ini sama seperti adik-adik dulu, tidak tahu apa-apa, ilmu tidak ada, tapi karena mereka mau mengaji, membuang banyak waktu hanya khusus untuk mengaji, pergi menuntut ilmu, meninggalkan rumah, meninggalkan orang tua, pergi hanya untuk mencari mutiara, sehingga terciptalah kitab tafsir ini adik-adik, yang nanti kita akan mempelajarinya sehingga kitab ini terus ada sampai hari kiamat. Nah, adik-adik sekalian, di dalam kubur itu
Nak ada satu pun pahala yang masuk lagi setelah kita mati, illa min thalathin, kata Nabi, kecuali tiga yang akan terus masuk. Salah satunya adalah ilmin yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ini walau pengarang kitab ini sudah lama wafat, tapi karya beliau kita baca terus. Beliau itu hidup di era abad ke-7. Imam Al-Mahalli itu abad ke-7, Imam As-Suyuti itu abad ke-9 Hijriah. Itu beda jarak, beda masa. Sekarang sudah 1000 berapa sekarang? 1447. Sudah berapa ratus tahun yang lalu pengarang kitab ini pergi, tapi karya beliau masih dibaca. Maka adik-adik sekalian, oleh karena itu saya bacalah sedikit biar nak syarat aja. Ya, itu nanti dilanjutkan oleh Abu kita bersama. Ya, itu di halaman mana itu? Halaman 2. Ya. Halaman 2 ya, sama kitabnya ya. Sama halaman 2. Baik, biar enak kita baca surat aja di bawah itu. Nah, baca surat sebab langsung kepada intinya, sebab tafsir ini membahas tentang Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Dzalika ay hadza al-kitabul ladzi. Nggak usah ditulis terjemahan ya, nanti biar Abu yang ini ya. Saya baca cepat aja. Ya. Yaqra'uhu Muhammadun la raiba syak fihi annahu min indillahi wa jumlatin nafi khabarun mubtada'uhu dzalika wal isyarah bihi lita'dimi. Hudan khabarun thani ay had lil muttaqin as-sairina ila taqwa biimtisalil awamiri wajtinabin nawahi liittiqaihim bidzalikan nar. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Bermula Allah itu yang lebih mengetahui bimuradihi dengan segala maksud. Hi kembali kepada Alif Lam Mim bidzalika, yang demikian itu. Nah, jadi Alif Lam Mim ini satu-satunya surat ayat yang tidak ada yang tahu apa arti Alif Lam Mim. Banyak sekali Al-Quran itu yang menggunakan bahasa-bahasa yang kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Contoh gimana? Alif Lam Mim, Yasin, Shad, Nun, apa lagi? Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Itu apa artinya itu? Nah, itu para ahli tafsir semua sepakat untuk menulis Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Hanya Allah yang lebih mengetahui. Tapi oleh demikian adik-adik sekalian, Yasin itu ada yang sebut nama Nabi Muhammad. Ada yang sebut Yasin nama Nabi Muhammad. Ada yang sebut Nun. Tahu surat Nun? Surat Al-Qalam itu Nun. Nah, itu Nun itu menurut Abu Ya Muhyiddin waktu kami ngaji dulu, itu termasuk ikan besar ikan itu di laut ya. Ikan itulah yang sebahagian ahli tafsir yang dulu pernah makan seorang nabi. Siapa nama nabi? Ya alhamdulillah. Berarti adik-adik tahu Nabi Yunus. Nah, itu ikan itu besar. Terus ada orang tanya sama saya, ikan itu di mana sekarang? Aku nggak tahu, nggak pernah jumpa. Ini kalau jumpa sama dia, kita dimakan. Lebih baik jangan jumpa aja. Ikan Nun namanya. Jadi ikan Nun ini adik-adik, satu-satunya orang di dunia ini yang pernah merasa 3 kegelapan hanyalah Nabi Yunus. Apa itu 3 kegelapan? Gelap di malam gulita, gelap di dalam perut ikan, gelap di dasar laut.
Coba cari manusia di dunia ini yang sekali jalan 3 kali gelap. Kalau kita berapa kali gelap? Kita sekali aja waktu mati lampu. Udah, itu aja gelap, habis hidup lagi. Ya kan? Nabi Yunus 3 kali gelap. Itu nanti seterusnya ya, akan dibahas oleh Abu nanti bagaimana. 3 gelap. Gelap di dalam perut ikan, gelap di malam gulita, gelap di dasar laut. Nah, itu ikan nun. Jadi berdoalah itu Nabi Yunus, ya Allah ampuni saya, banyak kali salah saya ya Allah. Engkau perintahkan saya untuk turun kepada umat, berikan wejangan, tapi saya tidak sabar. Mungkin ini hukuman saya. Setelah dibacalah itu doa oleh Nabi Yunus, mana aja sakit perut ikan. Sakit perut ikan nun, dia cari darat, dia muntahinlah itu Nabi Yunus, keluar. Coba loh, Nabi Yunus kalau ada berdoa, perut ikan sakit. Kalau ada Nabi Yunus di Langsa, nggak sholat subuh kita, berdoa lah depan kita. Perut kalian sakit. Nabi Yunus alaihissalam. Nah, ada lagi nama surat yang sama seperti Alif Lam Mim ini, namanya surat Qaf. Qaf itu disebut oleh ahli tafsir Fawatihus Surah, termasuk pembukaan surat yang sulit dipahami. Walau demikian, Qaf itu adik-adik, itu saya dengar dulu sama almarhum Abuya saya itu, Abuya Mibudin. Beliau bilang Qaf itu gunung besar. Kalau tadi ikan besar, ini gunung besar, Qaf. Nah, jadi Qaf itu adik-adik, nggak ada yang tahu di mana. Tapi semua gunung di dunia ini itu uratnya ke dia. Urat gunung misalnya di Kota Langsa ada gunung. Nah, itu urat gunung Kota Langsa itu ke dia itu. Satu-satunya orang yang pernah datang ke situ melihat di mana gunung Qaf adalah Alexander the Great. Ya, siapa itu Alexander the Great? Ya. Pernah dengar? Ya, Sultan atau Raja Iskandar Zulkarnain. Itu yang pernah datang melihat langsung Gunung Qaf. Orang barat bilangnya Alexander the Great namanya. Nah, itu dihafal sedikit, kadang tidak lomba ceramah, itu keren tuh. Ya, karena kalau ceramah ada Inggris sedikit, keren. Ya, Alexander the Great. Datanglah Sultan atau Raja Iskandar Zulkarnain. Ada itu enggak Zulkarnain? Itu yang kurung Ya'juj Ma'juj. Nama beliau diabadikan dalam surah Al-Kahfi itu. Beliau datang beliau ini diperintahkan Allah untuk mengurung Ya'juj Ma'juj. Jadi jalan beliau dengan bala tentara sampai nanti ke Gunung Qaf. Begitulah kami dulu ngaji sama Buya itu, sama ayahanda saya. Sampai ke Gunung Qaf itu, apa yang terjadi? Beliau tanya, kamu siapa? Saya Gunung Qaf. Ya, terus ngapain kamu di sini? Sayalah yang menggerakkan segala isi gunung di bumi itu. Kalau Allah perintahkan di suatu daerah gempa, maka dari saya mulainya. Gunung Qaf. Yang tahu Gunung Qaf itu dari kalangan manusia adalah Alexander the Great. Dari kalangan malaikat hanyalah malaikat Jibril. Ya, nantilah ada waktu-waktu kita main ke Gunung Qaf. Mana sampai sana nggak bisa pulang. Gitu ya. Tahu kan Iskandar Zulkarnain? Tahu? Baca surah Al-Kahfi nanti dia. Hebat ya. Hebat ulama-ulama dulu, orang-orang dulu adik-adik ya. Ya, jadi saya ingin katakan Alexander the Great ini itu punya cucu. Coba ya saya mau bahas sejarah sedikit. Ini semangat biar kalian ini, darah-darah kalian ini itu darah-darah pejuang dulu. Kenapa saya bilang begitu? Aceh itu termasuk daerah paling sulit ditaklukkan oleh Belanda. Sampai-sampai Belanda harus mengirim 4 kali agresi untuk menguasai Aceh. Tungku Umar dulu waktu mau perang, umurnya 20 tahun. Siapa? Mana yang umur 20 tahun? Adik-adik ada yang umur 20 tahun? Kayak Tengku sebelah sana.
Tengku Umar 20 tahun dah perang dia. Oh, dia siasat perangnya canggih itu. Belanda bisa dia bunuh habis-habisan. Pedang pandai dia ayunkan. Tapi Tengku Umar itu lulusan dayah dia. Bukan berarti pejuang aja, orang dulu ngaji. Siapa tokoh-tokoh dulu yang pernah ngaji, yang sehingga jadi raja? Tengku Umar, itu orang dayah dia. Itu di atas lagi Laksamana Hayati, pernah dengar? Laksamana Hayati, pernah dengar? Seorang perempuan yang pandai berperang saat melawan Belanda, itu di atas kapal itu. Perempuan itu ditakuti oleh Belanda. Kalau Belanda lihat dia, lari Belanda. Perempuan itu. Belanda lihat perempuan Aceh, harus lari. Wajib lari, kalau nggak lari habis itu. Laksamana Hayati itu lulusan dayah. Nama dayahnya adalah Baitul Maqdis. Tapi saya nak tahu di mana dayah itu, mungkin dah hilang. Tapi lulusan dayah. Ngaji kitab, tafsir, tapi pandai mengayunkan pedang. Karena orang dayah dulu bukan hanya kitab diajarin, cara bela diri, perang, cara buat bom. Apa itu yang besar tuh, yang panjang? Apa namanya? Meriam, apa namanya itu? Nah, itu orang dayah dulu itu kerjaannya. Udah ngaji kitab sama guru, pulang dia diajari sama guru lainnya bidang cara buat meriam. Makanya Belanda itu takut memeriam kita. Dah pernah pergi ke Belanda? Belum ya? Atau lihat aja di Google. Itu ada suatu meriam Aceh. Dari sini sampai ke tulisan apa itu? Tulisan ini. Yang ada tulisan dayah. Pintu kantor sekretariat. Punya DNA. DMA. Saya pikir DNA. Dari sini sampai sana itu meriam Aceh disimpan sama orang Belanda. Kok disimpan kok? Ya, Belanda ingin jadikan kenang-kenangan bahwa ketika cucu-cucu Belanda lihat, seolah-olah mereka kasih tahu, kalian kalau ingin perang masuk lagi ke Asia Tenggara, jangan lagi masuk Aceh. Habis kita. Ini sekarang darah pejuang. Cuman pejuang Aceh ini beda. Pejuang Aceh batinnya berilmu, jasadnya berperang. Ini kitab kuning di sini, di hatinya itu. Di sini kitab kuning. Tapi seluruh tubuhnya itu punya siasat perang. Pedang ditaruh di sini, kitab. Orang lu ngaji kitab. Ngaji kitab begini, ini pedang di sini. Bayangkan. Kadang-kadang nanti kalau mau khutbah Jumat, pedang pakai, bukan pakai pakai tongkat tu. Khutbah Jumat pedang. Santrinya tuku santri, semua santri gitu. Guru aja kalau lagi ngajar, hebat orang Aceh dulu. Kalau lagi ngajar, ini kitab kuning. Ini pedang di sini satu. Di sini satu pedang panjang. Santrinya pedang kecil taruh. Ya, ini kalau ada apa-apa Belanda turun, langsung perang turun kita semua. Ya, jadi saya mau bilang adik-adik, kita ini punya darah-darah pejuang. Jangan dibuang-buang umurnya. Kalau adik-adik cinta pada Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada Aceh ini, ngaji yang betul. Ngaji seperti kalian ini, ibarat seperti genteng yang diinjak-injak, hina. Injak-injak, dipanasin, nggak hafal fa'ala ya fulu fa'alan, datang guru ditarik, dulu saya ditarik, sakit kali itu. Suruh hafal sama guru saya, hafal bibi, fa'ala ya fulu fa'alan, apalagi dah madda yang merdu itu, payah sekali itu. udah masuk mudha'af itu udah payah itu. Wah, dia ambil itu, tarik, sakit kali itu. Guru saya waktu itu kalau nggak hafal nih, namanya siapa itu? Soleh, Ustaz Soleh. Wah, nggak hafal, dia ambillah pipi saya ini, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tampar terus. Tapi karena demikianlah, beginilah jadinya kami. Berkat ikhlas hati menerima ilmu guru dan hukuman guru. Ya, kalian sekarang belum nampak, belum diberi mutiara oleh Allah. Nanti kalau dah kelas 7 jadi guru, itu udah dikasih setengah mutiaranya. Nah, kapan Allah kasih sepenuhnya mutiara? Kata almarhum Abu Yasir dulu, ngaji, ngajar. Ngajarlah sampai mati. Karena istiqomah ngajar, itulah banyak pahala. Jadi adik-adik setelah dari sini,
Pulang kampung, buka daya, ngajar. Paham? Apa dah tu panjang sekali. Baik, kita baca sikit lagi. Zalika, yang demikian itu. Ya, ai hadza, apanya demikian itu? Yaitu ini. Apa yang ini itu? Al-kitabu, yaitu kitab. Jadi Allah ingin tunjukkan bahawa zalika, bahawa kitab ini allazi yaqra'uhu Muhammad, yang telah dibaca banyak oleh Nabi Muhammad. Ini kitab ini dibaca. Jadi Allah ingin tunjukkan bahawa hai semua umat Muhammad, kuturunkan kitab kepadamu semua yang telah dibacakan, ditetapkan oleh kepada Nabi Muhammad, la raiba, tidak ada keraguan ataupun syak itu ragu. Tidak ada keraguan di dalamnya itu, fihi, yang ada padanya itu, yaitu kitab, min indillah, daripada sisi Allah, dan seterusnya. Lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Jadi adik-adik sekalian, kitab suci Al-Quran ini menjadi kitab paling hebat di dunia. Sebab isinya bukan hanya makna yang dapat kita ambil secara majazi, tapi kitab Quran menunjukkan kehebatannya melalui berbagai macam ilmu pengetahuan. Contoh, saya mau bilang, kalian pernah lihat nyamuk kan? Pernah? Ada orang bilang, apa enggak pernah, nunggu kami setiap dirangkang selalu ada nyamuk. Mau tidur ada dia, bangun tidur ada dia. Saya mau tanya sama adik-adik semuanya. Saya mau tunjukkan pada adik-adik hebatnya Quran itu. Makanya wajar kata Allah di sini, la raiba, tidak ada keraguan di situ. Jangan ragu-ragu, semuanya sudah pasti. Gitu kata Allah. Sebab min indillah, semuanya dari Allah. Nyamuk tahu kan? Tahulah. Masa enggak tahu nyamuk? Kami Tungku tahu semua Tungku. Nyamuk, lalat, tokek, itu cicak, itu sahabat kami dirangkang. Sahabat kalian dirangkang siapa aja? Cicak. Tokek ada tokek? Nggak ada? Nggak apa, tunggu aja nanti datang dia. Nggak apa-apa, biar berteman sama mereka itu kan. Nyamuk itu apa manfaatnya coba? Coba saya mau tanya, apa manfaat nyamuk? Nggak ada kan? Digoreng nggak bisa. Bisa digoreng? Jadikan peyek nggak bisa. Kalau bisa pun carinya payah sekali itu. Harus tepuk sana, tepuk sini biar dapat dia. Jadi kan nyamuk itu nggak ada manfaat. Tugas dia ya udah ganggu kita di telinga saat tidur, isap darah kita. Itu tugas dia. Apa manfaat coba? Yang ada habis darah kita semua. Ya. Tapi kata Allah, innallaha la yastahi ayadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah nak segan-segan memberi perumpamaan pada kalian semua, walau hanya sekecilnya nyamuk. Allah ingin kasih pelajaran kepada kita tentang nyamuk. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haq. Orang beriman, kalau dah Allah ciptakan walau hanya nyamuk, kata orang beriman, kami beriman pada Allah. Ya Allah, kau ciptakan apapun, tetap kami beriman. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Kata orang kafir, Allah ngapain sih ciptakan nyamuk? Udah kecil, ganggu kita, apa manfaatnya itu? Itu kata orang kafir. Tapi nyamuk itu bisa kasih rezeki kita. Adik-adik kalau ingin dapat mobil BMW, bertemanlah dengan nyamuk. Nyamuk siap kasih rezeki. Adik-adik suka mobil apa? Coba bilang. BMW. Apalagi yang di atas BMW apa lagi? Hah? Mobil aja apa lagi coba? Alphard. Apa lagi? Apa? Rubicon. Suka juga Rubicon sini ya. Kalau adik-adik semua ini kita ngaji ini. Kalau adik-adik semua hasil pengajian dipraktekkan sehingga bisa berteman dekat dengan nyamuk, bersahabat lagi. 2 Rubicon dikasih sama nyamuk kalau mau. Tapi kenapa umat muslim enggak kaya-kaya? Karena sebab enggak mau berteman dengannya nyamuk. Aduh, Tunggu, kami enggak paham apa maksudnya bersahabat dengan nyamuk. Kalau ngasih tahu. Allah itu hebat.
Nyamuk dikasih pelajaran. Kamu kalau ingin lihat kekuasaan saya, kata Allah, berteman sama nyamuk. Nanti kamu akan hadir, akan merasakan bahwa saya adalah ada. Oke, saya mau arahkan pada adik-adik semua. Gara-gara nyamuk orang bisa kaya, punya banyak mobil, punya banyak pabrik. Autan itu karena nyamuk ada. Ya. Baygon, 3 roda, apa lagi itu? Hah, pulang? Vape. Apa lagi? Ada pernah lihat pabrik autan? Pabrik baygon. Ribuan pekerja di situ. Pabrik baygon itu kan besar. Masalahnya punya orang Cina, bukan punya orang Islam. Tapi baygon itu bisa memberi gaji setiap karyawan 3 juta, 4 juta, manajernya kadang 10 juta, pimpinannya 30 juta, gara-garanya nyamuk. Andai nyamuk nak ada, baygon nak ada, autan nak ada. Hebat Allah itu. Makanya kenapa saya bilang, kitab yang paling hebat di dunia itulah Quran. Nyamuk dikasih gambaran Allah. Kalau ingin sukses dan kaya, belajarlah dari nyamuk. Cuman terkadang orang Islam nggak mau berpikir seperti itu. Mohon maaf adik-adik sekalian. Kadang-kadang kita habis ngaji, ilmunya nggak kita praktek. Pulang dari tempat ngaji, udah kelas 7, kerjanya ngopi aja. Saya suka juga ngopi. Ngopi aja duduk situ. Tapi kalau saya suka ngopi, saya menulis. Ya, saya menulis. Saya menulis tentang manusia purba. Gimana caranya saya bisa menjelaskan kitab melalui sains. Ada saya tulis buku satu, Sifat 20 Wujud Kidam Baka. Tapi bagaimana caranya melihat gaya gravitasi bumi itu bisa menghadirkan wujud Allah di sana. Artinya bisa merasakan Allah. Bisa begitu? Saya mau tanya, tunggu kita habiskan nyamuk dulu, nanti baru bahasan lain. Simple saja, kalau adik-adik mau kaya, coba buat bahan khusus yang bisa membuat santri khusus, santri DMA ini, tidak payah pakai autan, tidak payah pakai produk lain, adik-adik buat aja sendiri, yang minimal bisa buat obat menghindarinya nyamuk. Bisa Tengku? Nggak bisa Tengku, kami nggak ada kuliah. Nggak payah kuliah. Yang buat Facebook aja nggak pernah kuliah. Yang buat Facebook ada kuliah dia. Yang buat Google atau Microsoft itu, Microsoft kan Google, Bill Gates, nggak tamat kuliah dia. Biasa aja. Terus gimana Tengku? Mudah. Saya pernah praktek tuh. Suatu malam nyamuk banyak kali, mau keluar udah tengah malam, mana ada lagi buka kedai. Saya pergi ke dapur, saya berdiri, mana yang bisa saya pakai untuk bisa bertahan dari nyamuk. Saya ambil jeruk nipis. Nipis saya olah, saya taruh. Ya Alhamdulillah, nyamuk nggak datang, cuma 2 jam aja. Tapi, itu jika dikembangkan, kaya kalian. Satu-satunya obat nyamuk hasil produksi negeri sendiri, ada pada santri DMA. Kota Langsa. Kan gitu ya? Kan gitu? Maka saya sarani pada adik-adik, setelah nanti ngaji sama Abu, udah banyak kalian ngaji, ilmunya udah ada, udah mengabdi sini jadi guru, pergilah kalian kuliah. Dan jangan dipaksa, kalian suka apa dalam kuliah? Saya suka teknologi, pergilah ke Jepang sana. Ya. Saya suka politik, mau masuk partai, mau jadi bupati Langsa misalnya. Di Langsa apa bupati? Wali kota. Pergilah kuliah. Nah gitu, kembangkan ilmu itu. Nah, sudah. Nah, kamu kalau udah kuliah jangan lama-lama sekali, dapat ilmu sedikit aja dikelola. Sebab begini, teori kalau bisa itu satu, kalau bahasa kami sama Abuya Muhyiddin dulu, kata Abuya Mudawali saat Abuya Muhyiddin dulu ngaji sama ayahanda beliau. Ulama yang betul-betul ulama, kata Abuya Mudawali, ilmunya 1 galah, akalnya 2 galah. Galah ini apa galah? Tahu galah adik? Galah yang waktu adik-adik melihat mangga orang, aduh enak kali ini.
Lihat mangga orang enam, oh enak nih kayaknya, ambil gitu. Itu galah itu. Kata Abi Dawali, ulama itu adalah mereka yang punya ilmu satu galah, akal dua galah. Saya mau bilang sebenarnya teori tentang jeruk nipis tadi itu teori yang singkat, materinya singkat, tapi adik-adik gimana cara bisa dikembangkan sehingga yang tadi durasi hanya 2 jam bertahan dari nyamuk, gimana caranya bisa sebulan pakai itu, nyamuk-nyamuk datang lagi 1 bulan. Ada obat gitu. Pakai autan berapa jam nyamuk datang? 5 jam kan? Besok gimana caranya buat obat, setelah pakai satu obat 1 bulan nyamuk datang. Bisa? Bisa. Nah, ada yang mustahil di dunia ini. Baik. Itu satu contoh bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling hebat. Saya kalau mau buka nanti banyak, termasuk Quran membahas tentang perdebatan Galileo dengan temannya itu, dengan pihak gereja, katanya matahari mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari. Hebat Quran. Quran bisa membahas astronomi, geologi, paleontropologi, arkeologi, kemudian matematika. Ya, karena ketika Allah Al-Quran membahas 1 tambah 1 bisa banyak jawabannya. 1 tambah 1 bisa jadi 4, 1 tambah 1 bisa jadi 3, 1 tambah 1 bisa jadi 5, atau 1 tambah 1 bisa jadi tak terbatas. Siapa membantah? 1 tambah 1 berapa? 2. Itu adalah teori logika hari ini. Tapi kalau Quran sudah turun tangan membahas 1 tambah 1, tidak lagi 2. Bisa jadi lambangnya begini, apa tuh itu? 8 terbalik itu. Unlimited. Memang nampak kali kalau orang main Mobile Legends. Ya, tak terbatas. Waduh, kok bisa Tengku? Kami kok nggak tahu. Nah, itulah. Saya dari dulu itu suka, saya pelajari astronomi. Saya dulu adik-adik ingin jadi dokter spesialis. Tapi entah kenapa waktu ayahanda saya masuk pesantren, saya lihat ulama itu kayaknya bersih muka. Saya lihat ulama, saya pandangin, kayaknya enak jadi ulama, saya bilang. Sehingga saya belajarlah ngaji. Padahal dulu saya mau ikut abang saya itu dokter spesialis penyakit dalam. Beliau ahli sebab beliau bisa buat obat sendiri tanpa mengambil obat lagi. Nah, itu abang saya namanya almarhum Tengku Taufik Muhibbuddin Wali. Nah, artinya saya ingin jelaskan bahwa walau saya ini santri dulu, sama kayak kalian juga ngaji-ngaji dulu, pernah ditampar, dikejar sama guru, disuruh ke kantin, bukan kantin, pulang gitu. Mana ada lagi pulang situ botak semua, begitu-gitulah. Tapi hasil daripada itu, saya pulang kampung, saya ambil ilmu yang sudah ada di pesantren dulu, saya kembangkan. Karena saya suka astronomi, gimana caranya ilmu dayah bisa masuk situ? Nah, gitu ya. Nah, contoh saya mau bilang. Saya pernah meneliti tentang bagaimana Quran menggambarkan 1 tambah 1 sama dengan unlimited. Hari ini 1 tambah 1 2. Itu adalah teori logika hari ini. Dan siapapun katanya sama orang TK tetap 2 jawabannya. Mau dosen S1, S2 tetap 2. Ya. Andai saya bilang 1 masuk 3, kata mereka, wah mana ada, Kuhaibi udah gila. Sampai kapanpun tetap 2. Mana ada 3, berarti Kuhaibi udah gila. Oh, mereka tidak pernah baca Al-Quran. Quran pernah membahas secara tersirat bahwa 1 tambah 1 sebenarnya tak terbatas kalau Allah yang menggerakkan itu. Ya gitu ya. Oke. Mana contoh ayatnya? Contoh ayatnya buka surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdi. Lanjut. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Alhamdulillah. Yang kembali mati murid doang. Tunggu kami nggak bisa. Yang nggak bisa jangan. Aduh saya malu tunggu jangan. Kadang-kadang kepintaran yang Allah kasih saat kalian tidak bisa, nanti keluar hidayah baru bisa. Ya. Saya selalu arahkan ke santri. Kadang-kadang santri jadi lemas. Kenapa kamu? Aduh Tengku saya nggak dapat ranking 1. Ya, mengaji itu bukan tujuan ranking 1.
Kadang-kadang nanti Allah kasih kepintaran ketika lulus dari hidayah. Oke. Satu tambah satu tak terhingga. Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa menuju kepada Allah itu hanya 4 jam. 4 jam lebih. Sedangkan ketika kita ingin bahas waktu, buka surat As-Sajdah, di situ tertulis yudabbirul amra minas sama ilal ardi thumma ya'ruju ilaiha fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun, kata Allah. Satu hari di langit atau di akhirat sana 1000 tahun di bumi. Tapi Rasulullah berangkat hanya 4 jam setengah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke atas ke bawah hanya 4 jam setengah. Pada zaman dulu nak ada jet. Andai pun Rasulullah ketika itu diberi jet tercepat di dunia yang hari ini dipakai, tentu Rasulullah berangkat Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa enggak sampai, ya kita bilang sebut aja lah setengah jam baru sampai, ataupun 15 menit baru sampai. Jadi saya hitung-hitung Nabi berangkat dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa pakai kendaraan Allah tercepat, namanya Burak. Orang dulu berangkat dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa perlu waktu 1 minggu. Burak, saya hitung pakai bahasa matematika. Andai Burak itu kecepatannya menggunakan kecepatan cahaya 200 sekian kilometer per jam, kita samakan dengan cahaya, maka Burak dari Masjidil Haram antarkan Nabi ke Masjidil Aqsa hanya perlu waktu 0,01 detik. Itu Burak. Kalau kecepatan Burak dipakai dan kecepatan tercepat hari ini oleh para ilmuwan dengan kecepatan cahaya. Tapi Burak bukan itu. Burak larinya tidak menggunakan bahasa fisika cahaya. Dia punya kekuatan khusus. Kalaupun pakai kekuatan cahaya, berarti Nabi Masjidil Haram Masjidil Aqsa 0,01 detik. Kita naik Honda aja yang kecepatan 120, apalagi yang kurus, yang jarang makan. Itu Honda ke depan, dia udah ke belakang. Pernah buka mulut waktu balap Honda? Coba buka mulut sekali, kan goyang di mulut. Orang tanya, kalau begitu Burak bisa mengendalikan Nabi Muhammad, tidak ke belakang Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad meluncur dengan depan. Pertanyaan besarnya, hukum fisika apa yang dipakai oleh Burak ketika berangkat Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Jawabannya 0. Hukum matematika apa yang dipakai oleh Burak berangkat dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa? Tidak ada. Jawabannya 0. Kenapa? Tidak mungkin kalau kecepatan fisika dihitung Burak berangkat dengan cahaya, kecepatan cahaya, maka matematikanya, fisikanya 0. Tidak ada jawaban di sana. Kok bisa gitu? Karena Allah lah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Kalau begitu, hukum fisika matematika 0, 1 tambah 1 sama dengan tak terhingga. Selesai. Kalau Allah yang berbicara. Ya, maka oleh karena itu adik-adik sekalian, saya rasa cukup sampai sini. Ya, baik. Nah, ini kan mungkin ada tanya jawab tentang hal ini. Sedikit saya ingin sampaikan adik-adik, ngajilah terus. Bosan dah pasti, capek udah pasti, jenuh udah pasti, tapi ingat Allah akan hargai itu semua. Ya, insyaallah adik-adik semua esok kelak akan jadi ulama. Ya. Tapi harus sabar dijewer sama guru-guru kita, nggak hafal, sabar nanti suruh naikin kaki ke atas. Baik, ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Silakan ditanya kalau ada. Ya, gimana? Kenapa setiap santri yang menuntut ilmu itu dikatakan kedua ulama? Oh ya. Ada salah seorang sahabat Nabi namanya Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ini sahabat Nabi yang ahli dalam bidang fikih. Ya, ahli dalam bidang fikih. Itu sahabat-sahabat lain kalau tanya hukum Islam, zakat semuanya itu ke Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal pernah bilang, wa talabuhu al-jihad. Orang yang menuntut ilmu itu juga bahagian dari jihad.
Jihad tidak lepas dari para pejuang. Kenapa disebut pejuang? Karena kita akan menghadapi rintangan-rintangan yang berat ketika menuntut ilmu. Berjuang dari rasa ngantuk, bangun lagi. Dulu guru kami kalau udah lihat santri ngantuk, kamar mandi sana, kamar mandi sana. Udah kamar mandi, duduk lagi. Mana ada lagi 5 menit kemudian ngantuk lagi. Berjuang. Kemudian berjuang dari panasnya matahari. Aduh, ngaji kitab selalu begini. Aduh, panas. Kadang-kadang kitab lain jadi kipas. Itu nggak ada adab. Jangan ya. Jangan kalau lagi panas, kitab lain jadi kipas, kitabnya kita baca. Itu nggak ada adab tuh. Terus gimana juga tunggu panas? Nabunglah duit, beli kipas angin. Ini nggak ada kipas angin. Nabung. Ya, berjuang. Udah ngaji kita dijewer guru, bahkan dimarah-marahi. Guru itu marah itu bukan karena benci, karena ingin mendidik kalian jadi orang sukses. Memang harus begitu jadi santri. Kalau santri hidupnya loyo aja, enak-enak aja dia ngaji, nggak akan sukses begitu. Ya, dulu itu kan ada Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu raja dinasti Umayyah Abbasiyah. Harun ar-Rasyid. Dulu dia punya anak suruh ngaji. Kebetulan tidak sengaja Harun ar-Rasyid dalam kitab Ta'lim Muta'alim saya baca itu. Anaknya sedang memudukkan gurunya. Gurunya kan lagi beruduk nih, lagi beruduk. Itu anak raja itu. Oh, kalau disuruh-suruh gitu, kalau sekarang marah raja. Guru-gurunya dipecat. Kayak kejadian di mana itu? Kejadian di mana yang guru marah kepada anak wali kota sehingga dipecat? Pak nih? Ramuli ya. Jadi waktu Harun ar-Rasyid lihat begitu, orang takut semua. Wah, ini udah ada habis lagi. Presiden datang langsung. Tapi apa kata Harun ar-Rasyid? Dia marahin anaknya. Kamu nak, kalau ngaji di sini, jangan pegang gayung. Kamu pegang gayung, lalu kamu wuduk. Gurunya begini, dia pegang gayung aja. Ini gayung nih. Gurunya berwuduk. Datang Harun ar-Rasyid, jangan kayak gitu. Kalau kamu ingin wudukkan guru, kau pegang kaki guru, kau lap kaki guru itu, kau cuci. Oh, itu Harun ar-Rasyid. Pegang kaki guru, kau lap kaki guru itu, kau cuci. Ya, itu. Semua perjuangan. Tapi semua itu dihargai Allah. Tenang saja. Kalian sekarang masa merintis. Kami kan gitu juga. Gitu Abu. Kami dulu saya santri kan gitu juga dulu. Nggak ada kami loyo aja. Kapan ngaji. Kapan jajan. Nggak ada. Baik, ada yang lain? Nggak ada. Mungkin waktu kita ada 15 menit lagi. Ada? Lagi tentunya. Ya, gimana Pak? Oh ya. Ya, itu memang penyakit yang dialami oleh seluruh santri. Saat ngaji nggak semangat, saat ngaji lemah hati, ya. Jajan ada banyak nggak? Mungkin faktornya itu, mungkin nggak ada jajan mungkin, makanya lemah selalu. Ada jajan? Berapa dikasih sama orang tua sebulan? Ya, itu dia. Kadang-kadang kan orang nggak semangat kena jajan sedikit. Telepon mak, minta bantulah mak. Kalau bisa sebulan 200 tuh, jangan lagi 200. Kalau bisa 500 lah. Kata mak kita, ya boleh. Saya yakin semangat tuh. Duit udah banyak, apalagi dah. Ya, tapi kadang-kadang ada juga yang nggak semangat bukan karena itu, nggak semangat karena nanti pikiran ke rumah ya, mau pulang, kemudian hati agak sedikit jenuh sebab guru killer. Tahu guru killer? Kalau udah guru itu ngajar selalu kena marah gitu. Itu semua itu adik-adik hanyalah ujian kalian saat ngaji. Tapi ingat, selalu saya ulangi, kalau itu dihadapi dengan kesabaran, kalian harus punya komitmen. Saya ngaji ini
ingin membela agama Allah, ingin membela agama Nabi Muhammad karena saya cinta kepada Nabi. Begitu. Harus punya hati yang begitu. Sehingga semangat. Ada orang nggak gitu. Saya harus ngaji yang betul-betul ngaji agar bisa dapat santriwati. Ada juga gitu. Jadi beda orang semangatnya. Cuman ya jangan gitu juga niatnya. Niatnya harus punya. Pokoknya saya ingin membela agama Allah seperti orang dulu. Nah, gitu. Ya, harus tanam semangat itu. Ya, gitu caranya. Kalau dulu kadang gini orang tanya, "Gue dulu pernah nggak jenuh?" Pernah. Pernah. Saya pernah jenuh dulu ngaji. Cuman saya punya semangat. Semangat saya, gimana caranya saya di pesantren, saya dapat ilmu, setelah keluar saya mau berkarya. Jadi selalu teringat dalam pikiran mau berkarya. Sehingga kalau udah jenuh, ingat itu. Ingat lagi. Jauh saya ngaji dulu adik-adik. Ke Jawa sana. Saya dulu ngaji di Jawa. Dulu kecil-kecil saya ngaji di Labuan Haji. Darussalam tuh. Nah, dididik situ Al-Quran, sifat 20. Setelah itu baru berangkat ke Jawa. Ke pesantren sahabat ayahanda saya. Namanya Kiai Haji Ahmad Syaihu. Itu orang alim, orang diberi oleh Allah karamah. Beliau sering bertemu Rasulullah dalam mimpi. Kiai Haji Ahmad Syaihu. Nah, itu kami jauh kan? Jawa. Adik-adik di Langsa. Paling ada yang kampung di sana. Ya gitu ya. Ya. Ada nggak rumah dekat-dekat sini? Ada. Ukuran tinggal loncat pagar, makan, meloncat lagi sini. Saya dulu adik-adik, saya mau cerita adik-adik biar semangat kalian semua. Saya dulu ngaji jauh. Abu ya saya di sini, Umi saya di sini. Ukuran kalau udah putus jajan mau cari di mana? Saudara nggak ada. Ya. Pernah saya adik-adik nggak ada, karena saya nggak enak saya telepon Umi saya tuh minta jajan. Kita udah gede. Nggak mungkin saya kirim dong duit, nggak mungkin. Saya nggak begitu. Tapi kebetulan ada suatu hari itu jajan cepat habis sebab duitnya sedikit. Saya cari duit di jalan. Duit koin untuk saya bisa beli roti. Jalan saya dari pagi sampai sore hanya cari duit 200. Saya harap mungkin ada duit jatuh di jalan, saya cari duit 200 itu beli roti. Dulu roti masih 100 segini. Nggak pernah saya cerita begini ke tempat lain, cuma di sini saya cerita. Ceramah-ceramah nggak ada cerita. Bayangkan ya gitu. Udah panas, saya jalan berpuluh kilo juga. Adalah 2 kilo, 4 kilo balik lagi. Cari duit di jalan 200 perak. Hanya semata mau beli roti. Dapat nggak? Nggak dapat. Akhirnya saya minum air banyak-banyak. Saya minum air banyak-banyak. Mulai dari pagi minum air, siang minum air, sore minum air. Makanya kurus. Siapa yang paling kurus ini? Ada paling kurus? Kalau lihat foto saya, orang sebut saya bonus, tulang. Bonus kan tulang. Bahasa Inggris kan? Bonus itu tulang. Makanya saya sebut tulang. Kurus sekali waktu itu. Tapi karena semangat saya ingin keluar dari pesantren mau berkarya, semangat hidup. Nah, jadi gitu adik-adik ya. Gimana? Sebelum seberapa lagi perjuangan kalian? Dulu saya ditampar sama guru. Alhamdulillah jadi begini. Adik-adik, lihat saya yang seperti ini. Jadi begini, lihat Abu yang seperti ini. Jadi begini. Hasil didikan guru. Apalagi coba mau ini. Kita udah jadi semua nih guru-guru kita nih. Udah jadi semua. Ya, ngajilah terus, ngaji apa? Paham? Ya, itu cara semangat. Yang lain mungkin ada satu lagi atau 2 lagi. Ya, gimana? Ya, silakan. Bagaimana caranya setiap perbuatan kami jadi ibadah untuk kami dan untuk orang tua kami? Oh ya. Adik bertanya tadi terkait bagaimana semua perbuatan kami di Dayah itu jadi amalan untuk orang tua dan kami sendiri. Orang tua masih ada? Masih ada? Ayah nggak ada lagi? Ayah ada? Oh, ayah nggak ada lagi. Ibu masih ada ya? Adik tadi bertanya, itu kan tanya tadi mas saya kan? Itu udah ada pahala 1. Pada tanya doang kan?
Jadi kan tanya sama saya kan, Buya, gimana sih bahwa kami yang buat ini berbuat sesuatu di daya dapat amalan untuk kami, ganjaran untuk orang tua kami. Itu udah ada pahala satu. Mana ada dua bitah apa bilang. Coba buka kitab. Ada kitab namanya Mau'idatul Mu'minin. Ikhtisar Ihya Ulumuddin. Di situ ditulis, kata Anas bin Malik, dalam berilmu, ngaji, tanya, dapat pahala. Ngaji lain lagi pahalanya. Nanya aja. Misal telat datang, orang udah lama mulai, dia telat datang, langsung duduk, tunggu saya mau tanya misalnya. Iya, ada pahala. Kemana pahalanya itu? Tergantung sama adik. Ya Allah, tadi saya ada tanya, kalau Allah kirimlah pahala untuk ayah saya. Allah kirimkan. Ya, itu aja. Itu nanya aja pahala apa lagi, ngaji, sholat, bangun subuh, patuh pada guru. Bahkan makan risol di kantin, di daya, untuk biar nggak lapar saat ngaji, dikasih pahala lagi. Makan risol. Rendang ada sini kan? Makan rendang pun dikasih juga pahala. Bayangkan. Kalian ada pulpen, tulis saja sedikit, dikasih lagi pahala. Enak ngaji itu. Pahalanya super, VIP. Di atas VIP apa? VIP lagi, ada nggak VIP lagi di atas? Pokoknya VIP lah. Jangan ragu. Intinya kalian ngaji yang rajin, selalu berdoa untuk orang tua. Adik-adik sekalian, berdoa di dalam daya untuk orang tua lebih makbul daripada orang yang berdoa bukan di dalam daya. Ya, kenapa? Karena kalian sedang berjuang. Ya, berdoa untuk saya juga sedikit biar sehat, insyaallah. Biar kurus lagi. Ini saya minta pada Allah, ya Allah dulu kurus saya minta gemuk, sekarang udah gemuk mau minta kurus. Oke, satu lagi terakhir biar kita habiskan waktu. 5 menit lagi ya. Ya, gimana? Aha, ya. Telepon mak dulu tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak sehat? Sehat. Saya sudah hafal Quran. Ya. Mak, senang nggak saya baca Quran? Saya jawab, pasti jawabannya senang lah. Masa ada mak bilang nggak senang saya lihat membaca Quran? Nggak ada. Artinya, walau nak tanya begitu, tanpa ditanya, ya tentulah orang tua senang. Kalau nak senang tuh apa adik-adik semua di sini kan? Tentu orang tua mengharap kepada adik-adik agar esok kelak adik-adik jadi ulama. Apa yang diharapkan oleh orang tua kita? Satu saja. Jangan lupa berdoa untuk mereka saat mereka tak ada lagi di dunia. Itu aja harapannya. Ya. Itu ya. Orang tua hanya mengharapkan kalian satu. Orang tua nggak perlu kalian harus kasih duit. Nggak. Inilah enaknya santri ngaji di daya itu. Nggak perlu duit. Walaupun kaya kalian pun, ayah nak minta duit. Ayah dan ibu hanya minta seketika mereka tak ada lagi di dunia. Kalian berdoa, Allahumma ufirli wali walidat. Berdoa. Paham? Oke, saya kasih tips sedikit. Adik-adik kalau sayang sama orang tua, setiap ngaji itu baca Fatihah. Saya sejak dulu udah dididik oleh guru saya. Sebelum mulai kitab, bacakan Fatihah untuk Rasulullah, para alim ulama, untuk Abu Muhyiddin, untuk orang tua. Itu guru-guru yang baik. Nah, adik-adik kalau ngaji gitu juga, dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa. Gitu ya. Nggak bisa bahasa Arab tunggu. Pakai bahasa Indonesia aja. Nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun boleh kalau mau. Allah Maha tahu segala bahasa. Ya. Nah, insya Allah kalir pahala. Dah habis. Nah, lain? Baik. Oke. Ada lain? Silakan namanya. Nah. Keutamaan apa? Nuntut ilmu di daya. Keutamaan untuk ilmu di daya. Oh gitu. Baik. Saya jelaskan ya. Buka kitab Mau'idatul Mu'minin, Ikhtisar Ulumuddin di bab tentang ta'allum. Itu mukaddimah itu. Setelah mukaddimah ada bab ta'allum. Saya kasih referensinya. Di sana ada Mu'az bin Jabal pernah bilang begini. Saya pakai bahasa Indonesia aja. Kamu kalau mau menuntut ilmu, kamu dikasih pahala oleh Allah dengan pahala jihad. Itu ilmu itu. Kamu
kalau sedang berdiskusi dalam ilmu, dikasih oleh Allah juga pahala. Oleh kata beliau, kamu kalau sedang menuntut ilmu, itu dikasih lagi pahala oleh Allah dengan pahala sedekah. Jadi kalau dihitung, menuntut ilmu mulai dari bangun subuh, bismillah, solat subuh dan ngaji, itu kalian dihitung sehari, kalian kalau dihitung kalkulasi pahala bisa jutaan Allah kasih. Cuman kan pahala itu kan nggak nampak ya, sengaja Allah nggak tampakkan. Tapi kalau dikalkulasi dengan kalkulator, kalian sehari itu dapat pahala 1 juta, 2 juta, tergantung niat. Kalau niat terpaksa ngaji, baru bangun subuh terpaksa, bangun asar terpaksa, ngaji terpaksa, nanya terpaksa, jawab pun terpaksa, semua terpaksa, nggak ada dikasih. Nah, jadi itu manfaat menuntut ilmu. Kata Imam Nawawi Al-Bintani, orang menuntut ilmu kalau dia pergi menuntut ilmu mati di tengah jalan, atau mati saat menuntut ilmu, atau mati dia pulang dari menuntut ilmu, maka dia termasuk pahala syahid. Hanya khusus orang yang menuntut ilmu, yang lain tidak ada. Faham kan? Ya, insyaAllah. Baik, tapi ya, sampai sini saja. Kita mau ambil kailullah. Orangnya nak kailullah. Nah, kita mau ambil kailullah. Maka demikianlah dulu kajian singkat kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tadi pesan-pesan saya diingat baik-baik, ya. Jangan lupa untuk ilmu sabar mungkin, ya. Insyaallah apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi saya sendiri, bermanfaat bagi jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin doa kita akan alihkan ke Fatihah saja. Doa juga, ya. Kita nggak baca doa tapi kita baca Fatihah. Mari sama-sama kita baca Fatihah semuanya dengan ikhlas kepada baginda Rasulullah SAW, para sahabat Nabi, keluarga Nabi, kepada para alim ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, kepada guru-guru kita bersama yang ada di depan adik-adik. Mudah-mudahan dengan keberkahan Fatihah semua dipanjangkan umurnya, semua diberi rahmat oleh Allah, semua diberi syafaat oleh Rasulullah, dan Fatihah keberkahan. Mudah-mudahan dengan baca Fatihah adik-adik semua diberkahi oleh Allah dan dijadikan oleh Allah sebagai ulama, dan juga keberkahan Fatihah kita baca nanti untuk dayah ini. Semoga dayah ini semakin maju, semakin makmur, dan semakin bisa mencetak kader-kader penerus para alim-alim ulama. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah.